warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam merupakan junjung kepada Nabi besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu beliau Pak Ustaz Zainuddin berpasangan dengan para dinastia. Kita doakan. Kemudian kita punya ketua DPR. Mulai yang pertama Denis Idris, yang kedua Mas Indi Hasan, yang ketiga saya, yang keempat Pak Nikmat Kari. Kita doakan mantan sekda, kita doakan mantan pejabat WKN. Wabil khusus kita doakan buat ayahanda kita, Bapak Dr. Andes Edward Antoni, Wakil Bupati berpasangan periode pertama. Dr. Subakarudin Harta dari Kecamatan Kaswi. Jadi yang memimpin ini Pak Bupati, kami laporkan 8 kecamatan belum. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa la ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashim. Alladzina yaquluna 'annahum lahu rabbi wa annahum ilaihi raji'un. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Bupati, yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Pak Buda, ibu saya Pak. Jadi mohon maaf nih kalau santrinya saya ngomong depan. Yang saya hormati para alim ulama, pemuda ini hadir, udah genap dengan muda. Mohon izin ini Bapak Ibu dan sekalian, saya bukan ustaz. Hanya kebetulan saya ajari ketua pakem Pak, ketua pengawas aliran dagang masyarakat. Kebetulan dipaksa menjadi karena tugas, jadi sebagai ketua pakem. Jadi mohon izin, tidak bermaksud saya menggurui para alim ulama, hanya semacam menyampaikan informasi. Ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Baqarah 4. Kita ini kan sekarang kondisinya belum jelas kok. Bagaimana kalau kita ini ditolong Allah? Di ayat itu dijelaskan, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu ini ditolong Allah, sabar dan sholat. Wa innaha, kata guru saya ini Pak Buda itu domir. Bahasa Inggrisnya itu pronoun, kata ganti dari ada. Kalau dalam Ibnu Katsir itu bisa kepada sabar dan kepada dua-duanya. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu dalam bab iman dijelaskan oleh Allah di ayat 46. Alladzina yadununa annahum ilahu rabbuhum wa anfusihim. Kita yakin ulahu rabbuhum, bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita baca ayat ini Bapak dan Saudara sekalian, luar biasa Pak. Sholat itu adalah pekerjaan syariat, pekerjaan fisik. Kita puasa itu juga. Nah, sabar di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan adalah puasa yang sabar. Shaimi nisfu sabr. Puasa itu separuh dari sabar. Jadi saya sangat senang sekali, ternyata saya kan sebelumnya tugas di Riau Pak, di Riau itu agak bising. Ternyata di sini lebih agak Islam, acara yang luar biasa Pak itu. Nah, ayat kemudian wa inna halaka berarti illa Allah itu adalah hati. Jadi itulah kalau ada orang yang berpendapat tidak ada yang namanya hakikat. Hakikat adalah tasawuf. Tasawuf adalah mainnya hati, khusyuk.
Jadi ada yang berpendapat mungkin ya, kalau menurut saya juga NU Pak. Jadi saya sedang juga menulis buku tentang membantah bahwa semuanya yang dilakukan NU itu amalan-amalan bid'ah yang berat. Saya juga menulis buku dengan judul Bid'ah Antara Dhalalah atau Hasyam. Sebagai contoh, mereka itu dalilnya itu cuma dua. Kalau ngaji seminggu baca ini sudah dibaca bid'ah. Dalil pertama, kullu bid'atin dolalatin, kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalatin bid'ah. Itu aja Pak, kullu yang nggak ada contohnya itu kemudian sesat bahasa bid'ah. Kemudian hadis yang kedua, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Jadi bid'ah itu nggak ada contohnya. Kalau muhdath mandasa itu adalah perkara baru. Barang siapa yang buat perkara baru yang tidak ada dari kami, bahwa membaca itu Pak, antara bacaan mereka yang hanya saudara dengan bacaan kita. Nah, dalil ini ada yang namanya bid'ah mudasyah dan ada yang namanya bid'ah khairul mudasyah. Ada yang benar-benar bid'ah yang sesat dan ada yang bid'ah hasyam. Gak usah jauh-jauh. Kita ini kan kalau puasa Ramadan itu kan terawih. Umar bin Khattab ngomong sebaik-baik bid'ah adalah terawih berjamaah. Nikmatul bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mengapa Umar bin Khattab tidak ngomong nikmatul sunnah hadi? Salah satu contoh. Jadi oleh karena itu mengapa saya ngaji dengan Pak Huda, karena memang saya cocok Pak dengan itu. Ibarat pohon Pak, orang yang ibarat pohon, satunya pohon rindang tapi nggak ada buahnya. Tapi kalau NU itu sudah pohonnya rindang ada buah. Yang kita lakukan hari ini adalah zikir luar biasa. Zikir itu luar biasa, tidak hanya sebagai rutinitas, tapi kalau tahu maknanya itu luar biasa. Itulah pekerjaan orang-orang thariqah, harus berzikir. Dan alhamdulillah Pak Bupati tadi mengundang saya cuma kenalan aja Pak. Mungkin belum saya kenal nih Pak, ya saya minta maaf dipakai baju biru. Nama saya itu sebetulnya singkatannya nggak hanya Susilo Pak, SBY. Susilo bukan Yudhoyono, Susilo Gawo. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita ini kebingungan di hadapan kepada COVID. Saya dulu waktu di Riau 4 tahun yang lalu itu saya menyidangkan perkara, kemudian jauh. Riau itu kan pulau Pak, dari Polsek ke naik laut, kemudian sama-sama kena COVID. Kemudian saya nulis lah tentang buku COVID. Saya suka nulis Pak, walaupun saya bukan ini belajar kalau Pak udah nulis. Nah mengenai COVID ini Pak, tadi kan kita sempat bahas polusi. Ada namanya teori kehendak. Teori kehendak itu dulu kala juga ada dua. Kehendak yang dari Allah namanya jabariyah, dan ada yang kehendak yang dari manusia sendiri namanya qadariyah. Jadi pada waktu pertama COVID 2 tahun yang lalu, kalau orang merasa takut sebagai jamaah tabligh di Kuwait, nggak usah pakai protokol kesehatan. Kita ini kan semua dari Allah. Itu namanya jabariyah. Kemudian ada qadariyah berlebihan. Pokoknya nggak mau ngobrol, nggak mau apa, semuanya pakai apa? Semua pakai. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita Pak, wasatiyah. Kata Pak Huda harus wasatiyah, karena itu harus wasatiyah, tengah-tengah. Apa wasatiyahnya? Al-insan bitakbir, wallahu bitakbir. Kita pakai protokol dulu. Insan dulu bertakbir, berusaha dulu.
baru kemudian pasar. Nah, saya membaca buku sejarah Umar bin Khattab tentang COVID. 1400 tahun yang lalu sudah ada, Pak. Namanya kalau itu tahun ya, kalau bahasa Indonesia pandemi, kalau bahasa Lampung tahun itu Pak. Tahun juga Pak ya. Kalau sayur. Tahun Pak. Karena bahasa Arabnya, makanya orang Lampung ini kan pandai berbahasa Arab Pak. Jadi dari diambil tahun. Nah, pada waktu itu Umar bin Khattab akan ke negeri Syam. Akan ke negeri Syam, kalau sekarang Syam itu Suriah dan Palestina. Akan berhubungan kerja. Tetapi ternyata di sana kena pandemi. Namanya tahun bahasa Arab. Pada waktu itu gubernurnya Abu Taibah di Suriah. Terjadilah rapat kabinet apa? Ditanya, Umar bin Khattab nggak jadi berangkat. Jawab oleh gubernur, kenapa nggak jadi berangkat? Atafiru min qadrillah. Mengapa antum lari dari takdir? Jawab oleh Umar bin Khattab, afiru min qadrillah ila qadrillah. Saya lari dari takdir satu ke takdir lain. Kemudian Umar mencontohkan, apabila kita punya hutan, kemudian ada dua lembah, satu lembah yang kering dan lembah yang banyak tanaman, kita pilih yang kita pilih. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, dari pelajaran Umar bin Khattab itu bahwa sesungguhnya pandemi ini kalau kita belajar sejarah setiap 100 tahun sekali terjadi pandemi. Maka dari Rasulullah pernah bersabda, apabila kita hendak ikhtiar dan selalu bertakwa, maka barang siapa meninggal karena tahu, maka dia mati syahid. Wa man mata bi tauni fa huwa syahidun. Barang siapa mati karena tahu, maka dia adalah syahid. Jadi ini mohon izin Pak Bupati, saya tadi kan saya mau dengar dulu Pak Kajari ini ngomong. Sebenarnya saya nggak pantas Pak ngomong para ulama. Hanya saya ingin menjelaskan sedikit di luar. Jadi Pak, mungkin dulu saya pernah diskusi dengan Pak Heru. Dulu waktu awal puasa itu Muhammadiyah tanggal 2, pemerintah NU tanggal 3. Nah, Pak Heru gimana ini lebaran? Bareng-bareng atau bareng Pak? Tapi yang pasti nunggu pengumuman. Itulah. Ada yang namanya kaidah hukum, asas hukum Islam bagaimana menyelesaikan. Jadi hukmul al-hakim ilzamun wa yarfa'u al-hilaf. Ini kaidah fikih. Jadi kalau hukum itu ada asas hukum, ini kaidah fikih. Apabila pemerintah telah mengeluarkan putusan, ilzamun dia mengikat, wa yarfa'u ilal hilaf, wa yarfa'u al-hilaf, mereka menghentikan kesaksian. Tapi kalau yang Muhammadiyah, yang mau ikut Muhammadiyah silahkan. Tapi kalau pemerintah itu sama dengan ini. Nah, waktu itu Pak Heru bingung, saya ngomong kemungkinannya tanggal 3 gitu kan. Karena kan saya membaca Pak, kalau Muhammadiyah dia hanya lihat hisab ilmu falak, kalau NU dan pemerintah dia dua cara melihat penghitung hisab, kemudian dia juga perlu hilang. Kalau tidak salah Kemenak telah memutus 99 lokasi Pak ya. Nah, saya juga belajar Pak. Nah, artinya kemungkinan itu kan pastinya itu adalah di nanti tanggal 1 sidang isbat Pak ya. Tapi setelah saya ikuti perkembangan, kelihatannya Barangkas saya kok sependapat Pak. Karena Thomas Jamaluddin sebagai ahli astronomi ternyata tanggal 3 Mei tanggal 2 Mei itu nanti sudah 3 derajat. Kemarin mengapa berbeda? Karena masih 2 derajat. Jadi persoalannya di Asia Tenggara ini penentuan kapan memulainya ini hanya masalah berapa derajat. Kalau Muhammadiyah nggak lihat derajat, menghitung pala aja, nggak ngintip lagi. Nah persoalan yang berbeda karena derajat. Dan besok sama
berarti kita sama Pak, nggak tanggal 3 kan? Kalau itu. Dan menurut Thomas Nurdin yang saya baca, pada tanggal insya Allah sudah 3 derajat. Karena tanggal berapa kemarin Pak ya? Kalau nggak salah mabuknya masyarakat yang di Asia Tenggara melihat bahwa sudah kelihatan hilalnya. Dari saya Pak, mohon izin. Yang ketiga, selaku ketua pakem, saya sama-sama menjelaskan bahwa kita harus moderasi beragama. Ini jargon yang selalu mengena sampaikan. Dan kami di Kejaksaan ternyata dapat edaran kalau mengundang penceramah harus bercerita tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini orang salah pahami Pak, sangkanya modernisasi agama. Beda. Kalau moderat itu kamus bahasa Indonesianya sikap atau perilaku tidak ekstrim beragama. Nah, itu dalilnya di Al-Baqarah 143, Al-Baqarah 286 dibagi 2 143. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan tabi'an dan demikianlah Allah telah menjadikan umatnya masyarakat. Nah, kemudian yang ekstrem kanan namanya radikalisme, Pak. Ekstrem kiri namanya liberal. Nah, kalau jadi persoalannya sekarang adalah radikalisme itu dimulai sejak bahwa itu roh lagi dia orang Islam tapi maunya benarnya sendiri. Jadi kalau mau benarnya sendiri dan menganggap salah itu radikal. Ayatnya di mana? Kalau dalam Al-Quran ada itu diartikan musyrik, Pak. Di Al 31 di Al 31 wala takunul minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang musyrik. Apa itu? Ayat 2 dijelaskan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi kalau musyrik itu orang yang syirik, kalau syirik itu perbuatan. Kalau musyrik itu orang Islam, kalau agama namanya Islam. Sudah selesai? Oh, kita lanjutkan. Saya ingin mengurai sedikit mengenai surat Ar-Rum. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik adalah orang, yaitu orang yang memecah belah menjadi beberapa golongan. Wa kanu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan beberapa golongan itu farihun, bangga dengan golongan. Saya orang NU bangga dengan NU, boleh Pak? Yang nggak boleh itu kalau saya sudah bangga kemudian saya menyalahkan, mengkafirkan, membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan, itu dia nggak sadar kalau dia musyrik. Kadang-kadang kita yang saya lihat perkembangannya orang NU kadang-kadang nggak sabar kalau apa-apa dibid'ah dia. Karena dia nggak sadar Pak. Kalau dia yang ngomong ini bid'ah itu adalah dia orang yang musyrik. Jadi kehadiran saya ingin dekat dengan para ulama karena saya berpikir masalah kita nggak punya uang, masalah segala macam masalah. Tapi itu adalah target. Tapi saya ingin target saya adalah dunia akhirat. Masalah besar apabila saya menghadapi Allah tidak ada beban. Jadi saya ingin dengan ulama supaya saya kena wanginya Pak Udan. Saya kaget dan saya waktu itu dengan Pak Udan dengan lain ternyata banyak pada rencana saya Pak Bupati. Saya sedang berjaya menjadi supaya bagaimana kita antara Amarong apa sih yang diharapkan kejaksaan selaku ketua pakem. Ada beberapa yang